Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, renungan firman Tuhan pada saat ini saya ambil dalam Injil Lukas pasal yang ke-16 ayat 19 sampai ayat 31. Saya akan membacakannya secara cepat. Judul perikopnya adalah Orang Kaya dan Lazarus yang Miskin. Demikianlah firman Tuhan. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus. Dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru kepadanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku. Sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi." "Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam Injil Lukas yang kita sudah baca tadi, itu merupakan perumpamaan yang diberikan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya dan juga kepada orang banyak. Perumpamaan ini merupakan pengajaran tentang kehidupan yang real yang bisa dialami manusia selama dia hidup di dunia. Dan juga pengajaran tentang kepastian yang akan dialami manusia setelah manusia tinggalkan dunia ini. Apakah itu di alam maut, atau di neraka, ataupun di pangkuan Abraham, atau di sorga. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari perumpamaan ini kita akan melihat ada 4 hal yang penting yang Yesus mau ajarkan, mau mengingatkan kepada kita semua. Hal yang pertama, di dalam ayat 19 sampai ayat 23 tadi, saudara ya, saya mengambil sebuah kesimpulan. Di situ Tuhan Yesus mau menyatakan bahwa kekayaan seseorang yang begitu banyak dan pengaruhnya, karena kekayaannya itu pengaruhnya kepada orang-orang yang ada di sekitarnya itu, di mana dia berada, tidak bisa melindungi dia dari kematian. Karena perumpamaan yang diberikan Yesus itu mengatakan, Lazarus itu mati, tetapi setelah itu orang kaya itu juga mati. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kekayaan tidak bisa membatalkan atau tidak bisa mempengaruhi seseorang. Kalau memang sudah saatnya, dia juga akan pasti mati. Hal yang kedua yang Yesus mau sampaikan adalah, karena di sini Yesus menceritakan
ada babak baru kehidupan yang akan dijalani manusia setelah manusia meninggalkan dunia ini. Saudara-saudara, tetapi kalau kita baca tadi, Yesus lebih menceritakan panjang lebar tentang situasi dan kondisi kehidupan yang di alam maut itu lebih panjang daripada menceritakan keadaan Lazarus yang berada di pangkuan Abraham. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus menggambarkan bagaimana orang yang masuk ke alam maut atau ke neraka, ya, di situ dikatakan dia sangat kesakitan, dia sangat menderita, dan juga Yesus mengatakan ada jurang pemisah antara pangkuan Abraham dengan alam maut atau neraka. Jadi tidak mungkin ada orang yang dari pangkuan Abraham atau surga pergi ke alam maut atau neraka atau sebaliknya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi Yesus menceritakan atau yang menyampaikan panjang lebar tentang keadaan alam maut yang sangat mengerikan. Ya, karena itu jangan sampai kita berada di situ. Nah, saudara, dan hal yang ketiga, kalau kita baca tadi di dalam ayat 27 sampai ayat 29, ya, Yesus mau menyampaikan bahwa betapa pentingnya kitab Musa dan kitab para nabi. Artinya betapa pentingnya seseorang itu harus mengetahui firman Allah. Saudara-saudara, artinya bahwa selama kita hidup di dunia, betapa pentingnya firman Tuhan, betapa pentingnya Alkitab yang adalah firman Tuhan, ya. Pada waktu Yesus menyampaikan perumpamaan, baru ada perjanjian lama, ya, itu kitab Musa dan kitab para nabi. Sekarang kita memiliki bukan hanya perjanjian lama, tetapi perjanjian baru yang berisi yaitu Injil, menceritakan tentang penyelamatan dari Yesus, ya, bahwa Yesus itu adalah Allah yang datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia, dan setiap orang yang percaya tidak binasa tetapi beroleh hidup yang kekal. Dan di dalam perjanjian baru juga berisi kitab atau surat rasul-rasul. Nah, saudara-saudara, itulah sebabnya Yesus mau menyatakan kepada kita bahwa betapa pentingnya firman Allah, kitab suci. Karena tidak ada alasan nanti ketika kita meninggalkan dunia ini, tidak ada alasan untuk kita tidak tahu. Apalagi ada Roh Kudus. Ketika Yesus naik ke surga, Yesus mengirimkan Roh Kudus. Itulah sebabnya di dalam Injil Yohanes 16 ayat yang ke-8, Yesus berkata, Roh Kudus, dia yang akan datang itu akan menginsafkan dunia akan dosa, menginsafkan dunia akan kebenaran dan juga penghakiman. Saudara, Roh Kudus akan bekerja dengan luar biasa untuk menginsafkan manusia dari dosa. Dan kemudian akan menginsafkan manusia bahwa kebenaran itu sudah ada. Dan kebenaran itu ada di dalam Yesus. Yesus itu adalah juru selamat. Dan Roh Kudus juga itu akan menginsafkan manusia bahwa satu saat ada penghakiman. Saudara-saudari, itulah sebabnya tidak ada alasan untuk kita berkata, aku tidak tahu, aku belum pernah mendengar. Ya, saudara-saudara, mujizat apapun yang dilakukan Allah, kalau memang seseorang mengeraskan hatinya untuk tidak percaya pada firman Tuhan, ya, sekalipun orang mati bangkit dan bersaksi, tetap itu tidak mempan lagi. Saudara-saudara, sama seperti perumpamaan tadi. Orang kaya itu berkata kepada Bapak Abraham, suruh Lazarus supaya dia bisa menyampaikan itu, pergi ke 5 saudaranya untuk menyampaikan, jangan mereka berada kelak di tempat yang begitu penuh dengan penderitaan.
Tetapi Bapak Abraham itu berkata, kalau memang mereka juga tidak mau mendengarkan sekalipun orang mati bangkit, itu tidak ada gunanya. Karena di sana, di dunia ada kitab Musa dan kitab para nabi. Jadi tidak ada alasan mereka harus membaca. Mereka itu adalah orang-orang Yahudi, karena Yesus memberikan perumpamaan, berarti perumpamaan untuk orang-orang Yahudi, orang Israel. Tidak ada alasan. Mereka pasti pernah membacanya. Jadi sekalipun ada orang mati bangkit, kalau toh memang mereka tidak percaya, mereka juga tidak akan percaya. Nah, begitu juga dengan kita, saudara-saudara. Kalau seseorang itu mengeraskan hati, sekalipun ada orang mati bangkit, dia juga tidak akan mungkin bisa percaya. Oleh sebab itu, saudara-saudara, jangan keraskan hati kita. Jangan sampai kita tergolong pada orang yang keras hati. Karena orang yang keras hati sebenarnya diragukan apakah dia sungguh-sungguh beriman kepada Yesus, beriman kepada firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Jadi sekali lagi, Yesus mau mengatakan, tidak ada alasan untuk kita berdalih setelah kita memasuki kehidupan babak selanjutnya. Saudara, bagian yang keempat, hal yang keempat yang Tuhan Yesus mau sampaikan. Apapun kondisi kita, bukanlah alasan untuk kita tidak bisa melakukan kehendak Allah. Saudara-saudara, mengapa Lazarus waktu dia mati dengan keadaan yang sangat menderita, yang sangat melarat, firman Tuhan katakan, ya, bahwa dia dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Saudara, di dalam ayat yang ke-20 sampai 21 yang kita baca tadi, di situ dikatakan dalam perumpamaan Yesus, ya, dia memang miskin, dia penuh dengan borok-borok, ya. Tetapi Yesus tidak menyebut bahwa dia meminta-minta sedekah, tidak. Tetapi dia hanya berbaring dekat pintu gerbang. Dia menunggu ada makanan yang jatuh dari meja orang kaya itu. Dia hanya berbaring dekat pintu gerbang, menunggu saja. Saudara-saudara, rupanya pada zaman itu, ya, pada zaman itu orang makan tidak pakai sendok. Orang makan tidak pakai garpu. Orang juga makan tidak pakai pisau seperti orang-orang Eropa, orang Amerika, ya. Orang juga makan tidak menggunakan serbet, ya, lap-lap, ya. Mereka tidak kenal itu. Jadi mereka semua itu pakai tangan. Nah, pada zaman itu orang-orang kaya, saudara-saudara, serbetnya itu adalah roti. Jadi mereka makan dengan tangan, dan untuk melap tangan yang penuh dengan makanan dan juga mulut, mereka ambil roti dan kemudian mereka melap tangannya dengan roti, dan roti itu dibuang ke bawah. Ya, dan nanti tentu ada hamba-hamba yang akan mengumpulkan roti-roti itu dan kemudian tentu dimasukkan ke tong sampah. Dan di tong sampah itu, maka itu akan menjadi rebutan anjing-anjing dan juga sekaligus orang-orang miskin, ya, seperti Lazarus. Jadi saudara-saudara, Lazarus itu hanya menunggu roti yang dibuang itu, ya, dari meja tuannya, orang-orang yang makan itu. Jadi dia hanya menunggu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi perumpamaan ini Yesus mau menekankan bahwa orang semiskin Lazarus seperti itu pun dia bisa tahu kitab Musa dan kitab para nabi, saudara-saudara, sehingga dia mempercayai Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena itu melalui perumpamaan ini ada sebuah pertanyaan penting bagi kita. Bagaimanakah dengan kita? Seringkali saudara-saudara ada 1001 macam alasan yang kita sampaikan kepada Tuhan bahwa kita tidak bisa berbuat apa-apa, kita tidak bisa melakukan kehendak Allah. Saudara-saudara, tidak bisa dipungkiri, saudara-saudara, seringkali justru berkat-berkat Tuhan yang diberikan Tuhan kepada kita lah yang menghambat kita untuk bisa percaya kepada Allah. Berkat-berkat yang diberikan Tuhan kepada kita
yang akan menghambat justru kita beriman sepenuhnya kepada firman Tuhan. Tanpa disadari ada timbul sebuah kesombongan. Karena kita merasa bahwa kita tidak butuh Tuhan. Karena kita sudah merasa kita sudah punya sesuatu yang kita bisa andalkan dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudara, sehingga kita melupakan Tuhan. Kita tidak lagi mencari Tuhan. Kita tidak lagi punya kesempatan untuk beribadah bersama-sama dengan orang-orang percaya. Kita tidak bisa lagi untuk melayani Tuhan karena kesibukan, karena berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan mau mengingatkan kita agar jangan sampai kita punya alasan, sebab ada begitu banyak berkat-berkat Tuhan, fasilitas yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Nah, saudara, kesempatan untuk kita bisa sungguh-sungguh percaya kepada Allah, yaitu Allah dalam Yesus Kristus, serta kita melakukan kehendaknya hanya ketika kita masih hidup di dunia. Ingat saudara, hanya ketika kita masih hidup di dunia, kita masih punya kesempatan untuk sungguh-sungguh percaya dan melakukan kehendak Allah. Biarlah ini menjadi perenungan bagi kita semua di dalam kehidupan kita ini. Karena saya mau katakan, sesuai dengan firman Tuhan, apa yang datang setelah kematian itu lebih penting untuk kita seriusi daripada yang datang sebelum kematian. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Firman-Mu sudah mengingatkan kami bahwa kehidupan di dunia ini adalah sebuah kesempatan untuk kami melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Kehidupan di dunia ini adalah kesempatan untuk kami sungguh-sungguh mempersiapkan diri kami, untuk kami sungguh-sungguh mengenal Engkau dengan benar, agar apapun yang kami miliki di dunia ini tidak akan menghambat kami untuk tidak bisa berbuat sesuatu bagi Tuhan. Biarlah setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan boleh semakin mengerti apa yang harus kami lakukan selama kami hidup. Tuhan, terima kasih. Biarlah Roh Kudus akan terus memberikan kekuatan bagi kami semua untuk melakukan kehendak Tuhan. Berkati semua yang sudah mendengarkan firman Tuhan, karena kami percaya orang yang berbahagia adalah orang yang selalu menyiapkan waktunya untuk mendengar firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupannya. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.